Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Apa yang kau lakukan di Kediri? Kau berkeliaran di jalan-jalan dengan berpakaian compang-camping seperti pengemis. Sebuah cara yang sangat sempurna untuk menyembunyikan jati dirimu yang sebenarnya. Kalau kau melihatku dalam keadaan seperti ini, karena memang seperti inilah aku akan mengamuk. Aku akan mencari kematian. Bumi ini sudah terlalu lama ketempatan tubuhnya yang penuh kotoran. Sekaranglah saatnya aku menemukan jalan kematian yang paling sesuai. Aku Kumbakarna. Akulah Kumbakarna. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku. Terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-15 dengan judul Singasari. Dalam seri ke-421 ini, dengan para pemain, Hari Akik sebagai Sakya Murti, Idris Apandi sebagai Yuda Paksa, Elias sebagai Manca Sastra, M. Abud sebagai Ken Arok, Billy sebagai Anissa Songko, Wahyu Chandra sebagai Brahmana Loh Gawe, Chandra Rifki dan Ashari sebagai prajurit, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Wahai pecinta sandiwara radio, penikmat musik tanah air, dan pelestari budaya luhur bangsa, di mana saja Anda berada. Bagi Anda pecinta sandiwara radio sejati, tentu tidak asing lagi dengan suara khas saya ini. Ya, saya Juni Mujus, pemeran tokoh Raki Sangapa dalam serial Sungging Prabangkara, tokoh Adipati Manduro Rejo dalam serial Wahyu Astabrata, tokoh Kiwanoro dalam serial Jagabadak. Bukan itu saja, dalam serial Misteri Nini Pelet dan Titisan Dewi Sambernyawa, Anda akan dapat temukan suara saya, luhur dan apik khasana budaya, kiranya tidak layak untuk tidak dilestarikan.
Indah dan lezatnya sederet kenangan tentunya akan teramat manis untuk dilupakan. Satria Collection siap hadir sajikan solusi di mana saja kita dapat kembali segarkan indah dan manisnya berlaksa kenangan puluhan warsa silam. Di sini syarat tersuguh serangkum warna budaya, sederet musik kenangan tanah air yang pasti tidak pernah usang oleh pergeseran mode dan tantangan zaman. Yang lebih istimewa lagi, sejumlah serial sandiwara radio eksklusif tersaji di sini sebagai bentuk sarana hiburan bagi yang mengaku sebagai pengagum karya anak bangsa dan pecinta sandiwara radio sejati. Sastra bergegas meninggalkan Tumenggung Yudapaksa yang nampak cemas dengan perkembangan itu. Tumenggung Yudapaksa tahu dengan jelas apa arti Brahmana yang melibatkan diri dalam peperangan. Tumenggung Yudapaksa kemudian bergegas menuju ke sebuah menara tinggi yang sering disebut sebagai Sangga Bawana. Dari atas, Panglima pasukan Kediri itu melihat medan perang. Siapa kalian berani menghadang Ken Arok? Bangga sekali aku dapat bertemu denganmu, Ken Arok. Pangkatmu seorang senopati. Iya, mengapa? Dan mereka, siapa orang-orang ini? Menilik cara berpakaiannya, bukan pakaian prajurit. Apalah artinya pakaian kebesaran? Yang penting yang kau hadapi saat ini adalah sebuah pasukan khusus. Oh, pasukan khusus. Iya. Aku tidak pernah melihat pasukan khusus seperti ini di Kediri. Apalagi pakaiannya hitam-hitam seperti itu. Pakaian ini menandai bahwa kami memang dipersiapkan untuk menghadapi tugas yang berat. Bukan main. Sekarang aku bisa menebak. Kau pasti mendapat tugas untuk menangkap Ken Arok. Untuk membunuh. Cabut pedang! Jangan beri ampun orang ini! Bukan main. Sedemikian besar penghormatan yang dilakukan oleh Kediri untuk membentuk pasukan khusus yang hanya dipersiapkan untuk mengatasi Ken Arok. Baik, aku terima kehormatan itu. Aku siap. Senopati Anis dengan 10 orang pasukan khusus yang memang dipersiapkan untuk menghadapi Ken Arok itu mulai bergerak. Mereka berjalan memutar perlahan-lahan dan dengan tatapan mata yang tajam dan pedang-pedang yang erat teraju, siap mencari setiap celah dan kemungkinan.
pasukan khusus macam apa ini? Hei, mengapa kalian tidak segera bergerak menyerang? Apakah kalian sengaja mengajakku untuk bermain putar-putaran seperti ini? Ya! Ya! Jangan beri ia kesempatan meloloskan diri. Serang! Dan pertempuran itu dengan cepat bergerak meningkat. Kelompok pasukan khusus yang telah dipersiapkan menghadapi Ken Arok itu memang terdiri dari orang-orang pilihan yang diambil dari berbagai perguruan kanuragan. Dengan demikian, pertempuran yang kemudian terjadi adalah pertempuran yang dahsyat. Kelompok itu menyerang susul-menyusul dari berbagai arah. Samparan-samparan pedang yang terlontar dengan segenap tenaga membuat Ken Arok tidak berani meremehkan. Setinggi apapun ilmu kanuragannya, namun yang dihadapi adalah sebuah kelompok khusus yang luar biasa. Dalam pada itu, dari puncak bangunan Sanggabawana, Tumenggung Yuda Paksa, Panglima Perang Pasukan Kediri, terus mengamati peperangan yang terjadi melalui penghubungnya, dan dia memberikan perintah-perintah. Sangat sulit meramalkan bagaimana bentuk akhir dari peperangan ini. Pasukan Kediri nampaknya memerlukan kerja keras untuk mengusir orang-orang Temapel. Meskipun menang dalam jumlah, akan tetapi Temapel yang berhasil menyusun gelar lebih dulu menentukan bentuk dari peperangan ini. Belum lagi jika pasukan dari Ganter itu nantinya datang bergabung pula. Ternyata kehadiran para Brahmana yang melibatkan diri di dalam peperangan itu sangat menyulitkan. Sial. Kenapa kau ragu-ragu, prajurit? Kau seorang Brahmana. Ya, namaku Brahmana Pramasara. Kau seorang Brahmana. Mengapa kau berlaku tidak lazim? Bukan hal yang patut dilakukan oleh seorang Brahmana menerjunkan diri di dalam kancah perang. Sebenarnya apa yang kami lakukan ini bukan kehendakku, prajurit muda. Oh, apakah kau dipaksa orang untuk bertempur? Ya, memang ada orang yang telah memaksa kami untuk bertempur. Siapa yang memaksamu bertempur? Dan mengapa kau mau? Kau akan melaporkan kepada pimpinanmu jika kau katakan siapa orang yang memaksaku bertempur. Hal yang kau katakan tidak lazim dilakukan oleh Brahmana. Ya, siapa? Sebutkan.
Katakan siapa yang memaksamu ikut berperang? Kertajaya. Baginda Kertajaya. Ya, Baginda Kertajaya. Rajamu itulah yang telah menyebabkan para Brahmana melakukan seperti yang kau lihat. Bertempur. Prajurit muda Kediri. Sebaiknya kau menggunakan akal sehatmu atau hati nuranimu untuk membela apa kau berperang ini. Kalau kau setuju, bergabung saja dengan prajurit Tumapel. Nasib Kediri sudah tidak akan dapat dipertahankan lagi. Percayalah, anak muda. Kau pandai meracuni hati lawanmu, Brahmana. Aku tidak sedang meracuni hatimu, prajurit muda. Tetapi pertimbangkanlah, untuk apa kau membela Kertajaya yang sudah keliru melangkah itu? Pada dasarnya, tidak ada yang abadi di dunia ini. Segala sesuatu selalu berubah, dan perubahan itu sendiri yang kemudian menjadi abadi. Sang waktu berjalan terus, menghantarkan Kediri yang dilanda peperangan itu mendekati waktu malam. Di halaman istana Kediri, kau melihat sesuatu yang mencurigakan? Iya. Orang yang berdiri di sana itu maksudmu? Sejak tadi aku mengamatinya. Dia berdiri di sana. Mungkin ia akan melakukan sesuatu yang merugikan keamanan istana. Ayo, kita dekati. Siapa sebenarnya orang itu? Baiklah. Siapa kau? Mengapa kau berada di situ, ah? Orang yang berdiri dan menarik perhatian karena sikapnya yang mencurigakan itu kemudian menoleh. Orang itu tidak pergi menjauh, tetapi malah datang mendekat. Siapa kau? Sebenarnya aku bisa memasuki halaman istana ini dengan sesuka hatiku. Gila. Siapa kau? Huh? Prajurit muda. Lamat-lamat aku masih bisa mengingatmu. Tetapi, apakah kau lupa dengan aku? Tuan, bukankah... Hadapkan aku kepada Baginda. Dengar, sebenarnya aku bisa menghadap Baginda tanpa siapapun bisa mencegahku. Akan tetapi, aku ingin menghadap Baginda dengan cara yang semestinya. Tetapi Tuan, Ada apa? Siapa sebenarnya orang itu? Kau perhatikan baik-baik. Apakah kau memang sudah lupa? Gusti Temenggung Murti Wandawa. Iya. Prajurit muda, antarkan aku menghadap Baginda. Aku harus ikut bertanggung jawab dengan perkembangan yang terjadi. Cepat, supaya kau tidak kehilangan waktu cukup banyak. Tetapi Tuan adalah buronan Kediri. Kalau begitu, tangkaplah aku. Hadapkan aku kepada Baginda Kertajaya. Kami menangkap Tuan. Iya, jangan khawatir. Aku tidak akan melawan. Bukankah selama ini ada sayembara? Siapa yang berhasil menangkap Temenggung Murti Wandawa akan mendapatkan hadiah. Ayo prajurit muda, tangkap saja aku, bawa aku menghadap rajamu. Percayalah, aku tidak akan melawan jika kau tangkap.
Kedua prajurit pengawal keamanan istana Kediri itu justru menjadi kebingungan. Keduanya saling berpandangan dan jelas tersirat tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Permintaan Sakyamurti itu justru membahayakan keselamatan Baginda Kertajaya. Belum lagi kebingungan itu mereda, tiba-tiba aku yang akan menangkapmu, Murti Wandawa. Kau Mancasastra? Iya. Kalau kau masih ingat, inilah aku, Mancasastra. Aku belum pikun. Aku masih ingat kepadamu, Adi Tumenggung Mancasastra. Kau seorang tumenggung yang luar biasa, yang mempunyai kesaktian tinggi. Bagaikan ora tedas tapak palune pande. Jangan terlalu memuji kau, Murti Wandawa. Ada keperluan apa kau datang kemari? Aku ingin menghadap Baginda. Untuk apa? Waktu yang ada sangat terbatas. Hadapkan aku kepada Baginda Kertajaya. Nanti kau akan tahu apa yang kubicarakan kepada Baginda. Terlalu bodoh jika aku penuhi permintaanmu itu, Murti Wandawa. Itu sama saja halnya dengan membawa seekor macan galak ke hadapan Baginda. Apalagi jika mengenang apa yang pernah kau lakukan beberapa bulan yang lalu, atau setahun yang lewat. Kau telah membuat geger halaman istana ini dengan perbuatan yang sampai sekarang sulit dimengerti mengapa itu. Aku jamin, aku tidak akan mengulangi hal itu, Mancasastra. Tetapi pertemukan aku dengan Baginda. Sekali lagi tidak, Murti Wandawa. Bahkan menyerahlah. Kau akan ditangkap dan dijebloskan ke dalam paku jaran. Mampukah kau melakukan hal itu? Kau sendiri yang akan menangkapku? Atau kau akan menggunakan prajurit segelar sepapan? Sementara kau dengar riuh suara apa itu? Andai kata kau bermaksud menangkapku sendirian, aku yakin kau tidak akan mampu, Mancasastra. Kaulah yang justru akan terbunuh dan mati di tanganku. Aku pernah mengukur setinggi apa ilmu yang kau miliki. Aku yakin kau tidak akan menang melawan aku. Sementara jika kau menggunakan prajurit, mengerahkan orang-orang pilihan, para pengawal istana ini untuk menangkapku, aku bisa barang amuk. Aku bisa soroh nyowo tak kerpati. Dan aku jamin, meski aku akan tertangkap atau mati, itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Sementara hal itu terjadi, barangkali pasukan Kediri yang bagaikan samudra rob itu sudah akan menjilati tempat ini. Apalagi jika pasukan musuh yang nampaknya akan menggilas pula dari arah timur. Pasukan Gantri itu tidak lama lagi akan segera datang. Kata-kata itu sedemikian tajam menusuk ke dalam telinga Tumenggung Mancasastra, dan mau tidak mau dia harus mempertimbangkannya. Beberapa saat Mancasastra termangu. Dia mencoba menduga-duga apa kira-kira yang akan dilakukan Tumenggung yang pernah membuat geger itu. Apa yang pernah aku dengar dari Kakang Tumenggung Yudapaksa, yang memberitahu bahwa prajurit segelar sepapan
yang berada di hutan Limar adalah orang ini. Paling tidak, Tumenggung Murtiwandawa telah berbuat kebaikan. Bagaimana? Aku yang mendapat wewenang mengamankan istana pada saat ini. Jangan salahkan aku jika aku sangat menaruh curiga kepadamu. Katakan, apa sebenarnya yang kau kehendaki? Kau akan menyesal jika kau tidak segera mengambil keputusan membawa aku menghadap Baginda Kertajaya. Sebenarnya, aku bisa menghadap Baginda dengan cara lain. Aku mengenal sudut-sudut istana ini seperti aku mengenal diriku sendiri. Kalau kau memang keberatan, baik, aku akan pergi. Dan biarlah aku menjadi penonton perang dahsyat ini. Tunggu. Bagaimana? Baik. Aku bawa kau menghadap Baginda. Sejalan dengan waktu yang terus bergerak, maka keadaan di medan pertempuran semakin parah. Kediri yang semula berharap pertempuran akan terjadi di luar kota raja, benar-benar tidak mengira pasukan Tumapel telah baris pendem di tempat yang sedemikian dekatnya, hutan Limar. Maka mayat-mayat pun bergelimpangan di mana-mana, berbaur dengan rintih kesakitan, dan bahkan umpatan kasar dari para prajurit, baik yang sedang bertempur, bahkan juga umpatan kasar dari beberapa orang yang terluka parah dan berada di saat menjelang kematiannya. Tumenggung Yudapaksa yang telah turun dari menara Sanggabawana, turun dan siap menerjunkan diri langsung ke dalam medan pertempuran. Akan tetapi, siapa yang kau tandu itu, ha? Senopati Anis, Gusti. Hah? Anis? Apa yang terjadi? Ken Arok memang gila, Gusti. Orang itu benar-benar gila. Apa yang terjadi dengan pasukan khusus yang kau pimpin untuk menumpulkannya itu, ha? Senopati Anis, ya, jangan mati dulu. Ayo katakan apa yang terjadi. Mereka tumpah semuanya, Gusti. Tidak ada siapapun yang mampu menahan geraknya. Tidak ada siapapun yang mampu membendungnya, Gusti. Ia mengaum. Gusti, aku sudah tidak kuat lagi. Aku titipkan. Titip apa? Aku titipkan anak dan istri, Gusti. Anis! Senopati Anis! Sudah mati. Mati muda kau. Singa liar padang karautan. Aku ingin mencobanya sekarang. Setinggi apa ilmu kanuragan yang dimiliki pemuda gila itu? Hubungi Tumenggung Aryo Bancak. Suruh orang itu menarik pasukannya kembali ke dalam istana. Ken Arok harus diuruk dengan sejuta bangkai. Tetapi bukankah Gusti Tumenggung Aryo Bancak harus menghadapi pasukan Ganter, Gusti? Aku perintahkan kepada Tumenggung Aryo Bancak untuk menarik pasukannya kembali ke kota raja. Kau dengar suara sorak-sorai itu? Kota raja harus dipertahankan.
Percuma pasukan yang dipimpin Temenggung Aryo Bancak itu dapat menghadapi Ganter kalau kota raja ini digilas Tumapel. Baiklah. Apa yang kau bawa dari kota raja, Japanan? Kota raja dalam keadaan gawat, Gusti. Sebaiknya Gusti Tumenggung berbuat sesuatu. Sesuatu apa? Gusti menarik pasukan kembali ke kota raja untuk membantu Gusti Yuda Paksa. Tidak perlu. Maksud Gusti Tumenggung? Prajurit penghubung itu tidak ada yang datang kemari membawa perintah Tumenggung Yuda Paksa agar kita di sini menarik pasukan. Tetapi sebenarnya, secara pribadi, aku lebih senang kalau Kediri hancur. Gusti Tumenggung, aku berharap Yuda Paksa tidak mampu mengatasi masalah. Dan di atas segenap puing-puing yang ada, akulah nanti yang akan menggilas kekuatan yang tersisa, baik di Tumapel, Kediri, ataupun Ganter. Mengapa Gusti Tumenggung mempunyai sikap seperti itu? Ya, karena aku mempunyai cita-cita. Kau pikir aku puas dengan kedudukanku yang sekarang? Yang hanya menjadi bayang-bayang Yuda Paksa? Kau pikir aku cukup puas hanya menjadi seorang Tumenggung? Tidak, Japanan. Aku menginginkan jabatan yang lebih tinggi dari sekedar Tumenggung. Akan tetapi aku menginginkan menduduki Dampar. Senopati Japanan yang diperbantukan kepada Tumenggung Aryo Bancak terkejut ketika mendengar jawaban itu. Dia sama sekali tidak menduga Tumenggung Aryo Bancak justru akan menusuk Kediri dengan caranya yang lain. Japanan menjadi termangu karenanya. Bagaimana, Senopati Japanan? Apakah kau tidak sependapat denganku? Bukan main, Gusti. Aku tidak mengira di dalam benak Gusti tersimpan gagasan semacam itu. Nah, sekarang, apakah yang akan kau perbuat setelah kau mengetahui apa yang akan kulakukan? Kalau boleh aku mengetahui, apakah yang Gusti Tumenggung justru akan lakukan? Aku akan membiarkan pasukan dari Ganter itu lewat dan menerjunkan diri di dalam peperangan. Nah, setelah semuanya dalam keadaan yang tidak karuan, aku akan datang menggilas mereka. Itulah gagasanku. Bagaimana? Jika kau sependapat, bergabunglah dengan aku.
Mungkin kelak aku akan mengangkatmu menjadi seorang Mahapati. Atau apa? Jika kau mau menyatukan kehendak bersamaku. Bagaimana? Dada Senopati Japanan berdesir. Jiwa keprajuritannya merasa ada sesuatu yang tidak sepatutnya. Namun Senopati itu harus mempertimbangkan segala sesuatu. Sementara itu adalah pada waktu yang bersamaan di ruang dalam istana Kediri, Baginda Kertajaya merasa amat tegang ketika Mancasastra menyampaikan permohonan Murti Wandawa yang ingin menghadap. Benarkah yang kau katakan itu, Mancasastra? Hamba, tuanku. Bagaimana kalau Murti Wandawa itu berbuat gila dan membahayakanku? Hamba dan para prajurit akan melindungi Baginda. Baiklah, aku akan menemuinya. Kau Murti Wandawa? Hamba, tuanku. Hamba mengaturkan sembah. Kau telah menjadi buronan. Kau pintar. Datang ke istana justru pada saat Kediri dalam keadaan seperti ini. Apa perlu Murti Wandawa? Hamba menyarankan agar tuanku segera pergi dari istana. Kurang ajar. Kau sadar dengan apa yang kau katakan itu, Murti Wandawa? Hamba, Baginda. Hamba belum gila. Karena itulah hamba mengatakan, sebaiknya Baginda segera meninggalkan istana. Kediri akan hancur dalam peperangan ini. Keparat. Kau mengecilkan arti Kediri. Sama sekali tidak, Baginda. Hamba tidak pernah berpikir demikian. Kediri adalah sebuah negara yang besar, yang memiliki prajurit besar pula. Akan tetapi yang kita hadapi adalah Tumapel, Baginda, yang dipimpin oleh Kenaro. Sedang dari arah timur, pasukan segelar sepapan pula dari Ganter siap menyerang. Biarpun Ganter akan menyerang bagai samudra, Rob. Namun Temenggung Aryo Banca pasti akan dapat menggilasnya. Sayang sekali, Baginda tidak melihat bagaimana keadaan yang sebenarnya. Meski Ganter datang dari arah timur, namun pertempuran yang dahsyat itu tidak akan terjadi, Baginda. Gila, apa maksudmu, Sakyamurti? Karena Temenggung Aryo Bancak mempunyai perhitungan tersendiri. Apa maksudmu, Temenggung Aryo Bancak akan membiarkan pasukan dari Ganter itu lewat dan kemudian menggilas Kediri pada bagian akhir. Pasukan yang dipimpin oleh Ganter itu akan menggilas siapapun yang menjadi pemenangnya. Tentu bukan pekerjaan yang sulit bagi Temenggung Aryo Bancak untuk menggilas sebuah pasukan yang sudah kelelahan. Omong kosong, aku tidak percaya dengan omonganmu. Temenggung Aryo Bancak tidak akan berbuat sebodoh itu. Untuk apa ia melakukan hal seperti itu? Temenggung Aryo Bancak melakukannya karena ia cerdik, Baginda.
Ia melakukan semua itu karena di dalam hatinya muncul sebuah keinginan. Bagaimana rasanya duduk di atas singgasana? Baginda Kertajaya menggeretakkan gigi. Matanya menyiratkan kemarahannya. Dia memandang Tumenggung Murtiwandawa seolah bermaksud membakar Tumenggung itu cukup dengan tatapan matanya. Semua yang hadir di tempat itu terdiam. Tidak ada seorang pun yang berbicara. Namun di dalam masing-masing dada mereka serasa penuh dengan gemuruh. Murtiwandawa. Hamba tuanku. Kau pikir aku percaya dengan kata-katamu itu? Kau pasti sedang melakukan sesuatu yang aku tidak mengerti. Ayo Murtiwandawa, mengaku saja. Hamba telah mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, Baginda. Menurut hemat hamba, Tumenggung Yudapaksa tidak akan mampu mengatasi Ken Arok dengan pasukan Tumapel yang sedang berperang dengan hasrat untuk memenangkan peperangan dengan nafsu menggila. Apalagi di antara mereka terdapat beberapa Brahmana yang ikut berperang. Para Brahmana itu memberikan dampak yang luar biasa, tuanku. Kepada prajurit Kediri berdampak melemahnya minat mereka untuk berperang. Sedang kepada prajurit Tumapel justru semakin membakar gelora. Murtiwandawa, kau pikir aku senang dengan laporanmu itu, ha? Kau pikir aku akan berterima kasih dengan saran yang tidak masuk akal itu, ha? Jika demikian, hamba mohon ampun, Baginda. Katakan, Murtiwandawa, apakah pamrihmu dengan ulahmu ini, ha? Katakan! Hamba sudah bosan hidup, tuanku. Hamba merasa matahari yang beberapa bulan ini hamba lihat bersinar tidak cerah lagi. Hamba menginginkan kematian. Inilah saat yang tepat bagi hamba untuk mendapatkan jalan kematian itu. Mati di dalam peperangan. Lalu untuk apa kau melakukan itu? Untuk apa kau membela aku, ha? Hamba tidak membela tuanku. Hamba melakukannya bukan karena hamba membela tuanku. Hamba tidak membela Baginda karena hamba tahu Baginda yang bersalah dalam peristiwa ini. Jika hamba melakukan semata-mata karena hamba membela Kediri. Baginda Kertajaya merasa jantungnya benar-benar akan meledak. Matanya liar memandang Sakyamurti atau yang dikenalnya sebagai Murtiwandawa. Namun dengan ketenangan yang luar biasa, Sakyamurti melanjutkan kata-katanya. Jangan tuanku memerintahkan kepada para pengawal istana untuk menangkapku. Karena aku akan melawan, dan itu berarti akan banyak kematian di sini. Peduli setan denganmu, Murtiwandawa. Hei, para prajurit! Bunuh orang ini! Orang yang berani menghinaku! Bunuh dan cincang tubuhnya! Sakyamurti segera berdiri.
Bersamaan serentak para prajurit yang berada di sekitar tempat itu pun telah mencabut pedang masing-masing. Bunuh dia! Hayo, bunuh dia! Pertimbangkan kembali, Baginda. Jika Baginda memerintahkan kepada para prajurit untuk membunuh hamba, maka hamba akan mengamuk di tempat ini. Di samping itu, dengarlah suara pertempuran itu, Baginda. Suaranya semakin dekat. Para prajurit Tumapel akan datang dan menjarah istana ini. Menjarah Baginda, menjarah Tuan Putri Permaisuri serta para gadis di Keputren. Hamba mengingatkan, sebaiknya Baginda segera pergi, meninggalkan istana. Persetan denganmu, Murti Wandawa. Hayo, kalian semuanya, serang orang gila itu. Tunggu! Ada apa, Mancasasra? Ampun, Baginda. Izinkanlah hamba berbicara. Apa yang akan kau bicarakan? Izinkanlah hamba menanyainya. Sebelum para prajurit dan hamba sendiri akan meranjapnya atas perintah Paduka. Baik. Kakang Murti Wandawa. Bagaimana? Benarkah apa yang tadi kau katakan? Bahwa kau menginginkan kematian? Aku telah bosan dengan hidup. Aku ingin mati di medan peperangan. Katakanlah sekali lagi. Siapakah yang akan kau bela di dalam peperangan itu? Aku membela Kediri. Tetapi aku tidak hendak membela Baginda. Di mataku, Baginda salah. Sikap Baginda sendiri yang telah mengundang peperangan ini. Andai kata Baginda tidak meremehkan suara-suara yang selama ini menuntut. Suara para Brahmana, para orang-orang suci yang teremehkan. Tentu tidak akan terjadi perang seperti ini. Jika demikian, mengapa kau menyarankan kepada Baginda Kertajaya untuk mengungsi? Itu sekedar kewajibanku sebagai sesama manusia yang melihat orang lain berada dalam bahaya. Orang-orang Tumapel itu akan menjarah. Sejenak ketegangan itu terusik oleh kedatangan seekor kuda yang nampaknya dipacu dengan tergesa-gesa. Terbukti penunggangnya tidak turun ketika melintasi regol. Penunggang kuda itu meloncat turun dan kemudian bergegas menghadap Kertajaya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.